AI berpotensi menggantikan semua pekerjaan manusia dalam bisnis? Jawabannya tentu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot. Tapi kali ini di konten ini yang kedua, edisi kedua. Tanya jawab soal bisnis. Masih sesuai dengan hal yang saya tekunin. Oke, next. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Pak. Bisnis harus mempunyai investor. Tanpa investor pasti akan gagal. Ini pertanyaan bagus banget nih. Jawabannya tanpa investor pasti akan gagal. Salah. Udah itu dulu. Bisnis itu yang penting, yang pertama kali adalah idea. Nah itu yang teman-teman harus tahu. Idea. Jadi kalian mau berbisnis apa? Itu idea. Apakah idea ini mau berjualan produk atau service? Nah kalau sudah punya idea, urutan berikutnya adalah kalian harus membuat yang namanya bisnis model kanvas. Menurunkan idea tersebut menjadi lebih terstruktur. Baru di bisnis model kanvas, kalian akan menghitung namanya kebutuhan modal kapital. Apakah modal kapital ini dipenuhi dari tabungan, atau dari debt, atau dari investment. Ada perbedaan yang sangat tajam dari investment dan debt. Dan teman-teman harus tahu biar nanti nggak salah. Tapi saya akan terangkan secara singkat dalam waktu cuma 40 detik. Kalau debt atau pinjaman adalah Anda meminjam uang dengan sebuah instansi resmi. Kalau nggak resmi namanya rentenir. Dan mau rugi atau raba, Anda harus berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut beserta dengan bunganya. Ya, jadi dan bunganya itu bisa dibayarkan per bulan atau per tahun. Ketika nanti utangnya jatuh tempo bersama bunga dan Anda telat membayar, Anda akan dikenakan denda. Oke, itu debt. Tapi kalau investment adalah ketika Anda mempropos ide Anda kepada calon investor dan calon investor ini menggelontorkan dana dalam sejumlah saham. Dan akhirnya calon investor ini akan mendapatkan uangnya kembali dengan cara dividen. Tapi kalau rugi, uangnya nggak balik. Jadi terjadi perbedaan di sini adalah investor itu kalau uangnya rugi, dia nggak balik. Itu alasan ketika di startup, teknologi startup rugi, ya wes. Salah satunya cara adalah memvaluasikan atau menggabungkan nilai perusahaan untuk menjual sahamnya ke investor lain. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa investor tersini dibangun atas dasar trust. Sementara kalau debt itu dibangun akadnya atas nama SPK dulu dari perbankan. Nah, memang lebih menguntungkan investment, tetapi kalian harus tahu, kalian tidak bisa hanya menyetor ide ke orang untuk langsung tiba-tiba kasih investor. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Next. Produk harus sempurna sebelum bisa dijual ke pasar. Wah, ini bagus banget pertanyaannya. Salah satu indikator kesuksesan dari menjual produk itu adalah produk analisis dan market analisis. Itu alasan kenapa kita sebelum merilis sebuah produk ada yang namanya test the water atau market analysis. Kita harus melihat di market atau di pasar produk apa yang dibutuhkan oleh market. Dan dari produk tersebut kita akan mensegmentasikan sesuai dengan kemampuan kapabilitas customer-nya. Apakah tier A, high end, middle end, atau low end. Lalu setelah itu kita menyesuaikan dengan bahan baku kita. Sesuai nggak? Berapa MOQ-nya? Baru dari situ kita menyesuaikan dengan kualitas. Apakah dengan COGS atau biaya modal, biaya produksi segini akan mumpuni menghasilkan kualitas yang setara. Oleh karena itu, sebelum produk yang keren adalah produk yang bisa diterima oleh market. Ya. Karena semakin tinggi kualitasnya akan semakin mahal harga produk tersebut. Jadi produk yang keren atau sempurna itu pasti mahal rata-rata. Tapi produk yang keren bagi saya adalah produk yang diterima oleh market. Fit the market. Itu kalau menurut saya. Next. Utang adalah hal yang buruk dalam bisnis. Nah, ini beda. Kita akan bahasnya disclaimer. Saya akan bahas menjadi seorang Tirta yang pebisnis dan kuliah bisnis ya. Saya nggak akan bahas dari sisi agamanya karena sudah ada guru agama atau pemuka agama yang lebih paham soal itu. Utang di dalam bisnis itu boleh dan diizinkan. Asalkan Anda tahu bahwa resiko dalam utang adalah Anda harus membayarkan cicilan beserta dengan bunganya. Tapi utang ini akan bagus ketika bisa diolah dengan baik. Kenapa? Contoh. Misalkan Anda punya modal 1 miliar. Ketika Anda
menggunakan modal equity Anda 1 miliar untuk digunakan untuk memutarkan menjadi barang, itu Anda otomatis tidak punya cash flow lagi. Ya. Dan Anda harus menunggu barang tersebut jadi, baru Anda bisa berjualan lagi. Tapi menggunakan debt, itu sudah ada kepastian yang namanya bulanan. Dengan adanya debt, kita tahu kita tuh harus membayarkan berapa per bulan bersama dengan pokoknya. Sehingga kita tahu itu menjadi fixed cost. Jadi kita tahu harus menjual berapa barang agar fixed cost ini terpenuhi. Cuman ada krusialnya. Debt ini tidak akan cair kalau Anda nggak punya jaminan. Ya, ini yang harus Anda tahu dulu. Maka alangkah lebih baik ketika berbisnis di awal, Anda diusahakan menggunakan modal sendiri dulu. Setelah Anda memiliki laporan keuangan dan pondasi finansial yang benar, baru Anda mengajukan debt kepada perbankan. Kalau Anda langsung membuat bisnis dengan debt, itu sangat dangerous. Kenapa? Karena Anda menjaminkan sesuatu yang sudah pasti untuk bisnis yang nggak pasti. Nah, jadi untuk menjamin kelangsungan atau meminimalisir kegagalan bayar, Anda harus paling tidak menurut saya ya, pribadi, berusaha dulu berbisnis menggunakan uang sendiri. Baru ketika sudah sustain, paling nggak 1 tahun, menggunakan laporan keuangan yang proper dan memiliki aset, aset tersebut dijaminkan untuk menjadi debt. Itu dari saya. Next, penggunaan influencer marketing itu selalu efektif dalam mengembangkan bisnis. Tidak selalu. Ini jawabannya bagus banget, pertanyaan bagus. Penggunaan influencer marketing apakah selalu efektif? Tidak. Tergantung jenis usahanya. Influencer itu berguna sesuai dengan tujuan Anda. Influencer ini bisa digunakan untuk meningkatkan instant sales kalau dia mega call. Dan influencer juga bisa digunakan untuk trust dan credibility. Tapi tidak semua bisnis itu bisa menggunakan influencer. Bahkan lebih efektif menggunakan hanya budget advertising dan baliho. Kenapa? Contoh, beras. Apakah beras, kalau kita jual beras, apakah efektif menggunakan influencer? Tidak. Karena influencer tidak bisa menyampaikan kepada publik beras mana paling keren. Tapi kalau beras itu tanpa iklan. Tinggal menggunakan posisi dan feed the market. Nomor 2, batu bara. Apakah kita bisa menggunakan influencer untuk menjual batu bara? Enggak. Tidak. Nomor 3, baju. Baju itu bisa 2. Kita bisa menggunakan baliho, kita bisa menggunakan influencer, dan dua-duanya. Jadi intinya, influencer marketing adalah salah satu marketing tools yang harus disesuaikan dengan jenis usaha Anda. Bisa berhasil, bisa tidak. Berhasil, ya kalau sesuai. Kalau enggak, ya jangan. Contoh, kalau targetnya cuma viral, awareness naik, jangan berharap sales. Karena yang viral belum tentu convert jadi sales. Jadi ada influencer yang di-hire untuk viral doang, ada influencer yang digunakan untuk ningkatin sales. Contohnya apa? TikTok, affiliate, itu salah satu trik influencer yang digunakan untuk awareness sekaligus sales. Itu kalau buat teman-teman. Next. Scaling bisnis berarti harus buka cabang di banyak tempat. Nah, ini pinter. Scaling atau scale up itu adalah meningkatkan cash flow atau perputaran uang yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Biasanya yang level pertama adalah level UMKM ketika di bawah 3,6 sampai 3,6 miliar per tahun. Lalu di atasnya itu medium. Nah, yang ekstrim adalah kalau dari 20 ke 100 miliar. Menengah dan akhirnya mulai ke menengah kecil, menengah gede, dan sampai akhirnya besar sekali. Scale up itu bukan hanya soal cabang. Scale up itu adalah soal alat. Aset. Intinya scale up adalah soal cash flow dan soal aset. Aset ini berupa banyak. Aset ini bisa berupa liabilitas atau debt. Aset juga bisa berupa gedung, sewa ruko, alat, mesin, dan SDM. Itu alasan kenapa banyak teknologi startup ketika zaman COVID mereka dapat duit banyak banget dari investment, mereka meng-hire banyak SDM. Karena SDM itu adalah salah satu dari aset. Itu teman-teman harus tahu. Nah, cabang itu adalah bagian dari sewa ruko, masuk ke aset. Jadi scale up itu bukan hanya soal cabang. Kalau scale up cabang tok tanpa diimbangi dengan pegawai, ambrol. Scale up itu sistem, jadi tidak segampang saya mau scale up. Ya, kalau Anda scale up cabang, Anda harus nambah pegawai. Kalau Anda nambah pegawai, Anda harus nambah alat. Anda nambah alat, Anda nambah sistem. That's it. 2/6 bisa jadi. Itu kalau dari saya. Next. 50% faktor dari bisnis bisa sukses adalah luck. Keberuntungan. Luck tuh nggak bisa. Nah ini jawabannya. Luck itu tidak bisa diukur dengan persentase. Tapi luck itu semakin besar kemungkinan dicapainya ketika Anda semakin besar usahanya. Semakin Anda besar usahanya, ada 2 poin yang Anda harus garis bawahi.
mitigasi resiko, dan manajemen kegagalan. Jadi, semakin banyak usaha, semakin peluang kita untuk menuju mendapat keberuntungan itu semakin besar. Tetapi semakin banyak usaha kita, maka akan semakin besar kemungkinan gagal. Itu alasan di dalam usaha yang penting adalah menekan potensi kegagalan. Ya, menekan kemungkinan failure. Itu kalau orang yang manajemen resikonya bagus. Contoh, sebelum kita menjual produk, manajemen resikonya gimana? Market analysis. Kita harus ngecek market maunya apa. Ya, sehingga kita meminimalisir kegagalan. Dan kita terjadi banyak usaha, evaluasi, development, dan dari situlah akan muncul luck yang klik. Contohnya apa? Ayam Almas. Ayam Almas itu adalah ayam Timur Tengah. Kita lihat belajar dari pengusaha. Dia melihat bahwa Albaik itu di Arab Saudi laris. Dia datang ke Indonesia melihat bahwa ayam goreng crispy di Indonesia itu belum ada yang seperti itu. Lalu dia test the water. Lalu dia menjual. Luck-nya adalah ketika satu orang ngeviralin kontennya, jeblok. Sudah viral, tambah viral. That's it. Tapi gimana caranya orang bisa nyoba kalau dia tidak enak? Itu viral karena produknya enak. Benar ya? Benar. Dan untuk mendapatkan produk enak, dia harus riset berkali-kali. Benar ya? Jadi tanpa riset berkali-kali, dia tidak akan menemukan resep yang enak, tidak akan menghasilkan ayam Almas yang enak, dia tidak akan bisa diviralkan banyak orang. Nah ini contoh. Riset ini adalah salah satu contoh untuk manajemen failure. Dan kalau kita lihat, dia gagal berkali-kali sampai akhirnya menemukan resep ini. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk datang. Paham ya? Itu kalau dari saya. Next. Tidak semua bisnis cocok dengan model e-commerce. E-commerce. E-commerce itu adalah electronic commerce. Jadi pasar digital. Ya, pasar digital ini dibuat untuk apa? Mempermudah. Untuk memotong middleman, untuk memotong distributor. Iya. Sehingga dari produsen langsung bisa berhubungan dengan customer. Itu alasan ada Tokped, ada Shopee, ada TikTok, ada apa lagi? Ada Temu, ada Alibaba. Karena di sini middleman nggak ada. Ya, jadi kalau bisnismu toko retail kayak Food Locker, kamu buka di e-commerce nggak cocok. Kamu harus buka website sendiri. Ya, jadi e-commerce itu ada banyak. E-commerce ada yang website, jadi dia buat website direct sendiri, atau e-commerce yang lewat marketplace. Nah, kalau marketplace ini sulit. Karena kalau kamu statusnya ke Food Locker, dia punya brand. Food Locker punya brand. Dia middleman, dia distributor. MAP punya brand. Dia middleman. Apakah cocok kalau dia masuk marketplace? Tidak. Tidak. Dia akan membuat website-nya sendiri. MAP Mall buat sendiri. Food Locker buat sendiri. Bahkan Food Locker itu under MAP. Jadi yang cocok menggunakan marketplace adalah produsen. Produsen, penghasil telur, ya kan? HP cocok nggak masuk? Cocok marketplace, tapi kan potongannya gede. Benar kan? Nah, that's it. Kelebihan marketplace itu adalah apa? Trust dan kredibilitas. Jadi bisa meminimalisir penipuan. Jadi menguntungkan kedua belah pihak. Itu kalau dari saya. Next. Terakhir. Oke. AI berpotensi menggantikan semua pekerjaan manusia dalam bisnis. Jawabannya tentu tidak. AI itu bukan menggantikan, tapi digunakan sebagai advantage. Alias artinya apa? AI ini bisa berguna untuk tugas-tugas orang owner. Ya, bukan untuk menggantikan, tapi jangan dianggap sebagai saingan. Tidak semua teknologi itu dianggap sebagai kompetitor. AI itu sangat bermanfaat buat owner. Contoh, Anda punya ChatGPT, Anda masukin prompt. Halo AI, tolong berikan saya market analisis singkat mengenai sabun mandi. Maka AI akan memberikan gambaran data tanpa harus Anda spending waktu dengan banyak. Nah itu guna AI pertama. Kedua, AI tolong buatin kompetitor analisis kalau saya pengen buat ayam geprek. Sehingga Anda punya konsultan dan asisten pribadi. Walaupun tidak seakurat konsultan yang benaran. Jadi tugasnya AI itu adalah sebagai partner kita, tandem kita, kalau kita memasukkan prompt yang benar. Jadi jangan dianggap sebagai pengganti, tapi justru dianggap sebagai tools, business tools untuk mempermudah kerja kita sebagai pengusaha, agar kita bisa menghasilkan produk dan jasa yang benar buat customer. That's it. Jadi kalau ada yang bilang, tingkatkan usaha dengan AI, gimana caranya? Tidak segampang dengan AI, tergantung prompt-nya, tergantung jenis AI-nya. Apakah AI-nya ini bisa bermanfaat buat kita untuk analisis data? Kalau memang kaitannya data, kalau terkait grafis, buat slide, buat PowerPoint, bisa. That's it. Itu aja kalau dari saya. Tulis di kolom komentar pertanyaan tentang bisnis apa yang pengen saya bahas. Sampai jumpa di topik berikutnya.